Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinrin Tresnawati dari SMA Negeri Tanjung Kerta, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 2 dari Universitas Galuh Ciamis. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan peer teaching pada materi kelas 12 dengan judul Pola Pewarisan Sifat dan Penyimpangan Semu Hukum Mendel yang terdiri dari perangkat pembelajarannya sebagai berikut. 1. RPP, 2. Modul ajar, 3. Media pembelajaran, 4. LKPD, dan yang kelima adalah instrumen penilaian. Maka, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Halo anak-anakku sayang, apa kabar nih hari ini? Baik, Ibu. Baik, Bu. Udah lama ya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ih, keren banget, pada semangat. Sebelum kita mulai ya belajarnya ya seperti biasa. Tolong itu bajunya rapihin dulu semuanya. Anak laki-laki coba berdiri. Oke, bajunya jangan dilipat ya, tapi masukin tuh ke dalam celananya, jangan suka dilipat-lipat. Perempuan udah pakai kerudung semua. Oke. Silakan duduk kembali. Baik, kita mulai pembelajaran agar semuanya menjadi ibadah. Kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Ibu minta untuk KM, silahkan. Irsyad, tolong pimpin doa kita, pembelajaran kita hari ini. Baik, Bu. Teman-teman sekalian, untuk memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan Tuhannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Irsyad udah pimpin doa. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini menjadi amal ibadah ya. Kita semua harus ikhlas belajarnya. Jadi kalau ikhlas belajarnya nggak akan ada tuh yang main-main tuh, apalagi tuh yang di bangku belakang. Lutfi, tolong perhatikan ya. Kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Oke, nah setelah kita membaca doa, Ibu pengen ngecek dulu nih kehadiran. Ibu absen dulu ya. Yang ada bilang hadir ya. Muhammad Diki hadir. Hadir, Bu. Linda hadir. Hadir, Bu. Oke. Trian hadir, Trian. Trian kayaknya sakit ya? Ya sudah. Berarti dari 31 siswa ada 1 siswa teman kita yang nggak hadir. Mudah-mudahan Trian cepat sembuh ya. Oke, anak-anakku sekalian. Nah, sekarang kalian masih ingat ini pembelajaran apa kita di jam ketiga keempat ini? Jangan-jangan nggak tahu lagi pembelajaran apa hari ini. Biologi, Belajar Bu. apa? Oke, biologi ya. Harus seneng nih sama biologi. Biologi itu kan materinya deket tuh sama kehidupan kita sehari-hari. Oke, selanjutnya tadi sudah ya kita berdoa. Nah, selanjutnya kemarin kita itu sudah melakukan pembelajaran yang berhubungan dengan pola pewarisan sifat menurut Mendel. Kemarin kita juga udah praktikum ya. Seneng nggak kemarin praktikum monohibrid dihibrid pakai kancing genetika? Seneng nggak? Senang, Bu. Oke, ya. Kemarin kan kita walaupun capek ya kita bikin kertas dipotong-potong, tapi akhirnya kan kemarin kita semua bisa menyelesaikan praktikum sehingga kita bisa menyimpulkan tentang persilangan monohibrid dan dihibrid. Nah, materi monohibrid dan dihibrid ini merupakan materi prasyarat ketika sekarang kita akan mempelajari materi yang saat ini gitu ya. Jadi materi ini tolong benar-benar kamu sangat kuasai gitu. Nah,
Sekarang di sini Ibu minta perhatikan dulu videonya ya sebelum kita mulai pembelajaran. Kayaknya ya. Udah Bu, udah, Udah? ayo kita putar videonya Bu. Oke. Bentar ya Diki ya. Udah kelihatan? Ada videonya nggak, Nak? Nah, dari video yang tadi Ibu sudah tampilkan, dari video yang sudah Ibu tampilkan, apa sih yang ada apa namanya, hal apa yang menarik menurut kamu dari video tersebut, dari keturunan yang tadi? Nah, sekarang Ibu coba pengen tanya ke ke Linda. Coba Ibu pengen nanya ke Linda dulu ya. Linda, setelah menyimak video yang tadi, coba jawab pertanyaan Ibu ya. Di sini, apa yang menyebabkan tadi keturunan yang ketiga itu berbeda dari ayah, ibu, dan juga kedua kakaknya, Linda ya? Kenapa ya kira-kira bisa beda gitu? Aduh, mungkin karena apa ya Bu ya? Sifat Atau anak beda tetangga, ya? Bu? Apa ya? Wah, apa Irsyad? Itu apa katanya? Irsat tuh bantu Irsat, aku nggak Irsat? tahu. Kayaknya Linda anak masih tetangga, Bu, sakit itu. mah, Bu. Gimana? Bukan anak orang tuanya kayaknya, Bu. Kulitnya Bukan beda, anak Bu. orang tuanya ya. Oke, itu menurut Irsyad. Oke, ada lagi pendapat yang lain? Saya Bu, saya. Ayo, Diki, gimana, Bu. gimana? Ya, Diki, gimana, Dik? Iya Bu, kemarin saya ngobrol sama bapak saya. Kata bapak saya, kalau ada orang punya anak 3, pasti satu ada yang beda sendiri. Misalkan Betul. anaknya 2, cakep-cakep nih Bu. Terus anak-anak dia satu lagi kan 3, anaknya 3, satu lagi ternyata itu yang paling jelek Bu. Nah terus kata bapak saya, kalau secara ilmu katanya itu tuh terjadi mutasi Bu. Cuman saya nggak ngerti mutasi itu gitu apa Bu. ya. Wah, ini hebat. Kayaknya Bapak Irsyad guru biologi bukan ya? Bukan Bu, bapak saya tukang Bu. Oh, bukan. Oh, tapi hebat banget ya. Oke. Nah, di sana juga mungkin betul ya, tapi mungkin nanti bukan ke mutasinya ya. Nanti di sana mungkin ada gen-gen yang kan kemarin kita sudah belajar materi genetika kan, ada gen yang mungkin tersembunyi yang pada keturunan berikutnya itu bisa terekspresikan gitu ya. Jadi mungkin nanti terjadi penyimpangan. Nah, coba sekarang pertanyaan yang kedua di sini, peristiwa apa yang terjadi jika dikaitkan dengan pola pewarisan sifat menurut hukum Mendel yang kemarin? Tadi kan kalau kata Diki ke mutasi ya, sebelum ke mutasi apa ya? Berarti ada yang berbeda dari yang seharusnya. Berarti apa itu kira-kira ya? Kalau ada yang berbeda dari yang seharusnya? Penyimpangan. Penyimpang, Bu. Nah, pinter. Siapa tadi yang jawab? Irsyad? Mega, Bu, Mega. Mega, wah keren. Makasih Mega. Oke, berarti, nah betul sekali apa tadi yang kalian ungkapkan gitu ya. Jadi pada pembelajaran kali ini, materi yang akan kita pelajari yaitu tentang penyimpangan semu pada hukum Mendel gitu ya. Nah materi ini adalah materi lanjutan dari yang kemarin. Oke, nah sebelum kita melanjutkan ke materinya, alangkah lebih baiknya kalian harus tahu dulu kompetensi dasar apa yang harus tercapai setelah kalian mengikuti pembelajaran saat ini. Jadi di sini indikatornya di sini adalah KD-nya yaitu KD 3.5 tentang menerapkan prinsip pewarisan sifat pada makhluk hidup berdasarkan hukum Mendel. Dan juga KD 4.5 yaitu menyajikan hasil penerapan hukum Mendel dalam perhitungan peluang. Nah nanti indikator yang harus dicapai oleh kalian yaitu nanti pada pembelajaran saat ini kalian harus bisa membuat bagan persilangan peristiwa penyimpangan semu hukum Mendel. Nanti Ibu fokuskan di epistasis dominan ya. Kemudian nanti di sini kalian harus menganalisis rasio penotip filial kedua dari peristiwa penyimpangan semu hukum Mendel dan nanti ada penugasan yaitu pembuatan laporan. Nah itu yang KD dan juga IPK-nya. Nah, setelah kalian nanti belajar dengan Ibu pada pembelajaran hari ini, maka diharapkan nanti melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem-based learning, diharapkan kalian nanti dapat menganalisis epistasis dominan sebagai salah satu kasus penyimpangan semu pada hukum Mendel dengan benar. Nah, itu nanti tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah ya.
Nah, di sini Ibu akan memberikan gambaran umum dulu nih, gambaran umum tentang materi penyimpangan semu pada hukum Mendel ini. Jadi nanti penyimpangan semu pada hukum Mendel ini ada beberapa macam. Yang pertama nanti ada kasus yang disebut dengan atavisme, yang kedua nanti ada kriptomeri, yang ketiga nanti ada komplementer, yang keempat ada epistasis dan hipostasis, dan yang kelima itu ada polimeri. Mungkin istilah-istilah ini asing ya? Asing nggak menurut kalian? Asing, Bu. Asing ya, tapi mungkin kalau monohibrid dihibrid pernah belajar di SMP ya, Nah ya? Pernah belajar di SMP monohibrid dihibrid? Pernah, Bu. Oke. Nah, ini berarti kalau level SMA berarti nanti naik lagi ya kompleksitas dari materinya. Dan materi ini, nah kalian kan ingat nih, kalian sekarang udah kelas 12. Materi ini banyak sekali muncul di soal-soal UTBK. Jadi kalau nanti kalian mau melanjutkan ke perguruan tinggi, nanti kalian mengikuti UTBK, wah materi ini selalu muncul gitu ya. Jadi ini termasuk materi yang favorit, dan jangan takut juga ya, sebab materi penyimpangan semu hukum Mendel ini berhubungan dengan konsep matematik. Jadi nanti kita harus mau belajar atau jangan takut belajar kalau ada yang ada matematiknya. Jadi salah kalau biologi itu nggak ada matematikanya, salah. Biologi juga ada matematikanya ya. Jadi harus tetap menyukai pelajaran apapun. Nah, salah satunya adalah dengan cara apa coba? Biar suka ke pelajarannya. Harus suka dulu ke siapanya? Gurunya, Bu. Gurunya dulu ya. Kalau kamu udah nggak suka ke gurunya, materi apapun yang disampaikan guru itu nggak akan kamu bisa serap gitu ya. Oke, itulah. Nah, sekarang di sini teknik penilaiannya nih ya, Nah ya. Ibu sampaikan ke kalian biar kalian juga punya patokan. Di sini teknik penilaiannya adalah nanti Ibu menilai dari 3 aspek nih, Nah nih ya. 1 penilaian sikap, nanti Ibu pengen lihat nih ketelitiannya, kedisiplinannya, kerjasamanya, dan juga tanggung jawabnya. Yang selanjutnya nanti Ibu juga akan menilai pengetahuan. Nanti ada tes esai ya di akhir pembelajaran. Nanti seperti kuis gitulah ya. Yang ketiga nanti di sana yaitu tentang penilaian keterampilan. Nanti Ibu lihat dari kegiatan praktikum kalian, diskusi kalian, dan juga nanti hasil presentasinya. Itu ya, sudah paham nanti ya teknik pembelajaran kita hari ini, sudah paham? Paham, Ibu. Oke. Paham, Ibu. Sekarang, silahkan kalian duduk secara berkelompok ya. Kelompoknya sama saja dengan yang kemarin waktu kita monohibrid dan dihibrid. Silahkan duduk dalam kelompoknya. Oke, sudah ya? Sudah berkelompok. Silahkan sekarang masing-masing ketua kelompok maju ke depan untuk mengambil LKPD, lembar kerjanya, dan juga baling-baling genetikanya. Kalau pertemuan kemarin kan kita pakai kancing genetika ya. Nah, pertemuan sekarang kita pakai baling-baling genetika ya, biar nggak jenuh gitu belajarannya. Oke, silakan. Diki silakan maju, ambil LKPD-nya. Irsyad. Iya, Bu. Oke, Bu. Lutfi. Oke. Sudah semua? Oke, silahkan kembali ke kelompok kalian masing-masing. Nah, silahkan dilihat-lihat dulu LKPD-nya. LKPD-nya dilihat-lihat dulu, tolong dicermati baik-baik gitu ya. Nah, di sana coba kalau setelah kalian baca tadi di LKPD nih ya, kalian paham tugasnya apa saja hari ini atau belum? Sudah paham tugasnya? Oke, kalau belum, Ibu akan deskripsikan tugas apa saja yang harus kalian lakukan dalam kegiatan pembelajaran saat ini. Tapi sebelumnya tolong lihat dulu gambar yang Ibu tampilkan ya, Nak. Ini gambar apa ya? Ayam. Ayam. Nah, awas loh, jangan suka ngadu ayam tuh, dosa tuh ya. Ayam itu jangan diadu-aduin ya. Enaknya dipotong, Biasanya rusli, dibikin Bu. opor. Iya tuh, aduh, jangan sampai kalian terjerumus ke hal-hal yang kayak gitu ya. Oke, nih kita lihat di sini. Coba Ine sebutkan, ada perbedaan tidak di antara gambar A, B, C, dan D? Oke, kalau yang lain di sini. Siapa yang punya ayam di rumah? Ibu pengen nanya, siapa yang punya ayam di rumah? Diki punya ayam di rumah? Saya, Bu. Oh, Linda punya ayam di rumah? Iya, ayam Wah, kampung. ayam kampung. Kalau yang ayam kampung Linda itu kayak gambar yang mana? Kalau di
dibandingkan dengan yang Ibu tampilkan? Kayaknya yang D, Bu. Yang D ya? Iya. Oke. Ada juga yang ini, yang A juga ada. Yang A juga ada ya, Linda ya? Betul. Nah, berarti ini nanti ini berhubungan dengan materi penyimpangan semu hukum Mendel. Jadi nanti di sini kalian silahkan explore gitu ya. Kasus seperti ini nanti masuknya ke penyimpangan yang mana? Ibu sudah sediakan modul ajar, ya kalian juga sudah punya buku sumber, kalian juga boleh buka HP gitu ya. Silahkan kalian explore kasus ini yang Ibu tampilkan ini terjadi pada penyimpangan apa? Tadi yang sudah Ibu tampilkan di peta konsep ya, Nah ya. Kamu coba lihat di sana. Nah, hasilnya gitu. Tolong nanti kamu tuangkan di lembar LKPD. Ibu sudah sediakan kolom. Ya, silakan nanti kamu secara berkelompok tuangkan. Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Oke, sudah? Sudah selesai semuanya ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan. Ibu di sini akan menjelaskan bagaimana sih cara mengerjakan LKPD yang tadi sudah kamu ambil untuk setiap kelompok. Jadi nanti silahkan LKPD-nya kamu baca, baik itu dari mulai judulnya, tujuannya, kemudian alat dan bahannya, kemudian di sana ada landasan teorinya, dan juga nanti prosedur kerjanya. Nah, secara garis besar di LKPD ini kamu akan melakukan praktikum menemukan penyimpangan semu hukum Mendel pada kasus epistasis hipostasis dengan menggunakan baling-baling genetika. Nah, baling-baling genetikanya sudah ada ya. Kelompok Lutfi, coba baling-baling genetikanya bisa diputer nggak? Bisa, Bu. Bisa, oke, aman ya. Kelompoknya Mega bisa diputar? Bisa, Bu. Bisa? Oke, kalau Bisa, sudah Bu. bisa, semuanya sudah bisa diputar aman ya. Nah, nanti apa yang harus kalian lakukan? Kalian nanti melakukan praktikum dengan menggunakan baling-baling genetika. Nah, di sana nanti kalian tuangkan, lakukan nanti pengulangan selama 50 kali sampai kalian nanti menemukan pasangan gamet dari dua buah baling-baling yang Ibu sediakan tadi. Nanti silahkan interpretasikan hasilnya ke dalam LKPD. Tadi sebanyak berapa kali pengulangannya? Ibu pengen ngecek ke Rusli. Berapa kali Rusli tadi pengulangannya? Diki, berapa kali pengulangan yang harus dilakukan? Lupa, Bu. Berapa kali tadi, Nak? Siapa yang bisa bantu? 50, Makanya perhatikan Bu. ya. Kalau Ibu sedang ini 50, Bu. Iya, harus berapa kali, Mega? 50, Ibu. 50 kali pengulangan ya, 50 kali putaran. Nanti untuk meminimalisir kesalahan. Nah, itu paham tugasnya, berarti kalian nanti menggunakan baling-baling genetika, tuangkan hasilnya di tabel hasil pengamatan. Jadi nanti kamu tuliskan genotipnya apa gitu ya. Nanti diinterpretasikan jadi penotipnya apa, tuliskan turusnya berapa, nanti dituliskan hasilnya dan jumlahnya. Paham untuk pengerjaan dari LKPD dan praktikumnya, paham? Oke, kalau Paham, sudah Bu. paham, ya. Kalau sudah paham, silahkan mulai praktikumnya sekarang, ya. Silahkan semuanya aktif. Ibu nanti akan sambil berkeliling memantau kalian untuk setiap kelompok. Tolong ketua kelompoknya kondisikan anggotanya supaya bisa bekerja semua. Jangan sampai ada anggotanya yang nganggur. Ya, nanti penilaian juga selain jadi penilaian praktikum, nanti Ibu juga lihat dari keaktifan kalian ya, yang tadi Ibu sudah sampaikan. Silahkan. Oke, kelompoknya Linda. Nih, sudah berapa kali pengulangan Linda? Wah, sudah 25 kali ya ini pengulangannya. Oke, Iya, hati-hati Ibu. ya. Hati-hati untuk menginterpretasikan pertemuan gametnya. Jangan sampai salah menuliskan huruf kecil, huruf besar. Oke, kelompoknya Diki. Diki itu kayaknya salah deh penulisannya. Itu harusnya kan hak besar, hak kecil. Diki nulisnya hak besar semua. Oh iya Bu, lupa Iya, Bu. itu Maaf, beda maaf, loh Bu. Diki. Diki kan masih ingat kan materi yang kemarin. Iya Bu, lupa Bu, maaf Kalau Bu. huruf besar itu nanti untuk sifat yang apa? Gen yang apa? Yang itu Bu, bukan resesif, dominan Bu, Dominan kan? Kalau Iya, yang iya, kecil dominan. nanti untuk yang apa?
Resesif, resesif. Iya, hati-hati ya Diki ya. Siap, Bu, Hati-hati siap, nanti Bu. penginterpretasiannya. Oke. Wah, kelompok Rusli nih sudah sampai 40 kali. Iya, bagus. Kerjasamanya keren nih, kelompoknya Rusli. Kelompoknya Irsyad, Masih 10, Bu. kasih 10. Irsyad, ayo ya, kita dikejar waktu. Jangan terlalu santai ya. Oke. Nah, jika sudah kalian melakukan praktikum sudah semua, 50 kali pengulangan sudah? Oke, ada yang belum? Atau sudah semua? Sudah, Ibu. Sudah, Sudah, oke. Bu, Kalau sudah semua. sudah, silahkan kalian sekarang untuk menuangkan hasilnya dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Silakan, di sana ada beberapa pertanyaan yang harus kalian diskusikan dengan teman-teman yang nanti itu akan dipresentasikan. Ya, silakan. Ibu kasih waktu 10 menit untuk melakukan diskusi penyelesaian soal-soal di LKPD. Kamu di sana bisa explore ya, kamu di sana harus kerjasama, kamu juga harus di sana harus banyak membaca dari literatur yang ada. Oke, silahkan. Nah itu tolong masih salah itu yang punyanya Ine. Nah, coba lihat itu kata-katanya di pengisian yang ke-1. Ya, Bu. Pengisian yang ke-1 itu kan membuat bagan persilangannya ya, Nah ya. Kalau bagan persilangan harus runut ya, Nah ya. Mulai dari parentalnya apa, parameternya bagaimana, kemudian F1-nya apa, nanti F1-nya dijadikan sebagai parental kedua, ini harus teliti. Bimbing teman-temannya ya. Baik, Bu. Oke. Ya, sudah semua. 10 menit sudah berlalu. Nah, kalian sudah melakukan praktikum dengan sangat aktif. Kalian juga sudah melakukan diskusi dengan sangat aktif. Kerjasamanya terlihat. Ketelitiannya tadi saling memperbaiki gitu ya. Nah, sekarang silahkan untuk kelompok yang mau tampil, siapa ya kelompok yang mau tampil atau mau Ibu tunjuk? Siapa yang mau tampil? Ditunjuk aja ya. Silakan. Berarti kalau seperti itu sekarang kita ke kelompoknya Dewi ya. Dew, siap maju ke depan, Dew? Siap, Bu. Oke, hebat Dewi ya. Silakan dengan anggotanya yang lain, Dew. Dipersilakan maju ke depan kelas. Nah, coba Dewi presentasikan berapa hasil dari di sana? Ada rasio ya, rasio pada penotip F2-nya ya. Pada penyimpangan semu hukum Mendel yang epistasis hipostasis. Coba yang kelompok Dewi berapa hasil dari presentasinya? Silahkan diutarakan di depan. Oke, makasih kelompok Dewi ya sudah mempresentasikan. Tepuk tangan buat kelompok Dewi yang sudah mempresentasikan. Oke, ada yang mau menanggapi? Ada yang berbeda hasilnya? Kalau yang kelompok Dewi tadi berapa perbandingannya, Dew? 9 berbanding 3 berbanding berapa, Dew? 4 atau 12 banding 3 banding 1 ya, Dew ya? Tadi hasil epistasis dominannya ya? Benar, Dew? Tadi teh? Yang diutarain? Iya, Ibu, benar. Ya. 12 banding 3 banding 1. Yang Irsyad berapa, Irsyad? Kelompok Irsyad berapa? Bu, kok saya mah beda, Bu. Kok saya mah jadinya 934, Bu. 9, Kayaknya ada yang salah. Ada yang salah kayaknya ya. Oke, Iya, Bu. Siapa yang bisa menanggapi yang perbedaan Irsyad? Kenapa yang Irsyad kebacanya 934 bukan 1231 ya? Kelompoknya Diki bisa merespon? Kelompoknya Irsyad itu ada yang perbedaan? Waduh, Bu, nggak tahu, Bu. Punya saya mah benar.
Oh, punya Diki benar. Oke, Ibu bantu ya. Mungkin Irsyad salah di penerjemahan ya. Kalau epistasis itu kan ada sifat yang menutupi, yang bukan alelnya. Jadi nanti kemungkinan itu Irsyad salah dalam pembacaan genotip ke fenotip. Coba, Irsyad itu mungkin yang H kecil K besarnya sama dengan H kecil K kecil. Jadi 4 ya, digabungkan ya. Jadi nanti sana harusnya tetap Irsyad. Jadi ketika ada H kecil sama K besar yang muncul nanti timbulnya tetap warna kuning, Syad. Oh Irsyad iya di Bu, sana salah tulisnya Bu. putih. Ya, itu paling ya. Bisa diperbaiki ya Irsyad ya. Ya Bu. Oke. Terima kasih kelompok Irsyad. Ada yang lain lagi atau sudah sama semuanya? Sudah sama? Oke, terima kasih buat kelompok Dewi. Silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Berikan aplaus yang sangat meriah buat kelompok Dewi yang sudah mau maju ke depan. Oke, nah sekarang karena kita sudah menyelesaikan LKPD-nya, kita juga sudah melakukan praktikumnya gitu ya. Bagaimana? Belajar dengan langsung praktikum itu lebih menyenangkan atau tidak? Menyenangkan, Ibu. Menyenangkan, Bu. Seru, jadi rame, Bu. Jadi rame ya, jadi suasana kelasnya tidak boring ya. Nah, berarti sekarang kita sama-sama menarik kesimpulan dari apa yang sudah kita lakukan pada pembelajaran kita hari ini, ya, nah ya. Nah, di sini berarti ada yang mau mengungkapkan kesimpulannya atau membacakan kesimpulan yang ada di depan. Nah, tadi kita sudah simpulkan di papan tulis kesimpulannya. Ada yang mau membacakan? Siapa yang mau membacakan ya? Halo, anak-anakku. Kan Ibu dinilai nih keaktifan kalian. Siapa nih yang mau membacakan hasil kesimpulannya? Saya, Bu. Oke, boleh Diki. Silakan bacakan Diki. Jadi alhamdulillah hari ini kita belajar tentang epistasis dan hipostasis. Kita lakukan praktikum bersama-sama secara berkelompok dengan hasil menentukan epistasis dan hipostasis dalam perbandingan. Nah, adanya interaksi gen yang menutupi atau menghalangi ekspresi gen lainnya yang bukan sealel. Kemudian gen yang menutupi disebut epistasis, sedangkan gen yang tertutupi disebut hipostasis. Untuk yang epistasis dominan memiliki perbandingan 12:3:1. Sementara epistasis resesif perbandingannya 9:3:4. Gitu, Bu. Oke, terima kasih Diki. Oke, nah di sini berarti tadi kita sudah sama-sama mempelajari dan juga menyimpulkan. Tadi ada yang diungkapkan oleh Irsyad. Nah, tadi mungkin pembacaannya ya yang Irsyad tadi kita sudah bahas bahwa yang 934 itu nanti Irsyad salah dalam pembacaan sehingga nanti di sana masuknya ke epistasis resesif gitu ya. Tapi karena kita yang dibahasnya tentang epistasis dominan, maka nanti yang dibacanya itu adalah yang sifat yang dominannya. Jadi nanti di sana dihasilkan fenotip F2-nya yaitu 12:3:1. Paham anak-anak? Paham Bu. Oke, kalau sudah paham, LKPD-nya sudah selesai ya. Silakan kumpulkan LKPD-nya ke depan oleh ketua kelompok. Ya, kelompok 1 sudah, kelompok 2. Oke, sudah semua ya. Sudah dikumpulkan semua. Nanti LKPD-nya akan Ibu berikan nilai sesuai dengan ketepatan menjawabnya, kesesuaian konsepnya. Nanti Ibu akan nilai ya untuk di LKPD. Nah, di sini Ibu akan memberikan materi tambahannya ya karena tadi kita hanya membahas praktikum tentang penyimpangan semu pada epistasis dan hipostasis. Nah, di sini kita akan mempelajari kasus-kasus lain tentang penyimpangan semu pada hukum Mendel. Nah, nanti di sini tadi ya sesuai dengan yang tadi. Nah, mudah-mudahan nanti kamu betul yang diungkapkan di kolom yang tadi, yang di LKPD. Bahwa kasus yang terjadi pada jengger ayam itu ternyata merupakan kasus apa, Nak? Atavisme. Atavisme, iya. Jadi apa itu atavisme? Coba Irsyad, baca itu apa itu atavisme?
Atafisme adalah munculnya kembali sifat-sifat yang sudah lama tidak muncul pada generasi yang sebelumnya atau muncul fenotip yang berbeda sebagai hasil interaksi antar alel, Bu. Betul. Jadi nanti pada atapisme itu sebenarnya fenotip yang murninya itu adalah yang viaros sama pial biji. Nanti pada atapisme malah muncul pial yang baru, yaitu pial apa? Siapa yang tahu? Pial apa yang muncul? Walnut. Walnut. Ya, nanti di sana didapatkan perbandingan kalau atapisme itu yaitu 9:3:3:1 ya. Nanti ini harus kita latih dalam kegiatan menyelesaikan soal ya, Nak. Kemudian di sini ada kasus yang kedua. Nanti di sini berhubungan dengan apa di sini? Kriptomeri. Coba Diki, apa itu kriptomeri, Diki? Kriptomeri itu adalah sifat gen dominan yang tersembunyi jika gen dominan tersebut berdiri sendiri, Bu. Iya, betul. Jadi di sana ada 2 gen yang menentukan ya, ada gen A dan juga ada gen B. Nanti di sana biasanya kita bisa amati pada bunga Linaria marokana. Nanti pada kriptomeri itu akan dihasilkan perbandingan 9:3:4. Nah, oke. Kemudian nanti ada lagi yang ketiga, yaitu gen apa di sini? Gen komplementer. Ibu pengen coba. Lutfi, coba tolong bacain apa itu gen komplementer. Gen komplementer itu merupakan interaksi yang terjadi antar gen dominan dengan sifat yang berbeda yang saling melengkapi sehingga muncul fenotip tertentu. Jika salah satu genetik tidak muncul, maka sifat yang dimaksudkan pun tidak akan muncul, Ibu. Ya, betul. Terima kasih Lutfi. Oke, selanjutnya. Nah, ini tadi yang sudah kita bahas, yaitu tentang epistasis dan hipostasis. Coba dibacakan kembali oleh Dewi. Ya, Bu. Ya, Dew, tolong bacakan kembali. Apa itu epistasis, hipostasis? Epistasis dan hipostasis yaitu interaksi yang berlangsung pada fenotip yang dihasilkan oleh 2 gen. Kedua gen bekerja menghasilkan fenotip yang berbeda, tetapi salah satu gen yang dominan dapat menutupi epistasis terhadap gen dominan yang lain atau hipostasis apabila kedua gen hadir bersama. Iya, terima kasih Dewi ya. Nah, dan yang terakhir di sini adalah polimeri. Coba, Ine, apa itu polimeri, Ine? Ini ada. Coba sama Mega aja. Ini ada, Ina? Atau Mega aja? Atau kelompok Linda aja? Kelompok Linda. Coba Linda, apa itu polimeri, Linda? Boleh, Bu. Polimeri adalah interaksi antara 2 pasang gen atau lebih sehingga disebut juga sifat gen ganda. Contoh, pigmen merah pada bunga. Oke, didapatkan berapa di sana perbandingan fenotipnya, Linda? 15 Merah banding 1, putih berapa banding berapa? Iya, 15:1. Makasih ya. Oke, alhamdulillah. Kita sudah selesai dalam melakukan pembelajaran tentang penyimpangan semu dari hukum Mendel. Berarti tadi kita bisa simpulkan bahwa ternyata penyimpangan semu hukum Mendel itu tidak hanya pada kasus epistasis hipostasis, tapi tadi ada juga selain epistasis hipostasis itu yang pertama ada kasus pada jengger ayam itu tadi apa namanya? Atapisme. Ya, yang kedua nanti ada epistasis hipostasis, yang ketiganya ada kasus apa barusan polimeri. Yang keempat tadi ada kasus kriptomeri, dan yang kelima yaitu ada kasus komplementer. Nanti kalian gali lagi materi ini sebab tidak akan tercover dalam 1 kali pertemuan saja. Mungkin nanti minggu depan kita akan fokuskan ke latihan-latihan soal tentang penyimpangan semu hukum Mendel. Itu anak-anak. Gimana? Paham materi kita hari ini? Paham, Bu. Paham, Bu. Iya. Terima kasih sudah belajar dengan aktif, sudah belajar dengan saling kerjasama, teliti. Ibu ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi pengalaman yang bermakna buat pembelajaran kita di masa depan. Paling itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Nanti minggu depan kita ke latihan soalnya dulu ya. Tapi sebelumnya Ibu kasihkan kuis dulu nih. Silakan
kerjakan kuisnya. Ini hanya ada 2 soal. Ya, Ibu bagikan. Oke, tolong bantu KM bagikan. Ya, silahkan dikerjakan. 5 menit dari sekarang. Lebih cepat. Ya, siapa yang cepat dan tepat, maka nilainya yang terbaik. Jangan nyontek ya. Oke, Bu selesai. Diki nanya-nanya terus, Bu. Iya tuh, Diki. Jangan nakal, Diki. Irsyadnya kasihan, nanti jadi nggak konsentrasi. Jangan mengganggu. Sudah selesai ya? Oke, silakan dikumpulkan kuisnya ke depan. Ibu hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Selesai. Oke, selesai tidak selesai dikumpulkan. Oke, terima kasih sudah belajar dengan baik. Selamat bertemu kembali nanti hari Kamis dengan pembelajaran biologi lagi. Semoga tidak bosan. Ya, jangan berhenti belajar, sebab belajar itu tidak ada hentinya, harus belajar sepanjang hayat. Sampai ketemu, terima kasih sudah melakukan pembelajaran dengan sangat hebat. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semua. Waalaikumsalam.